Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barir rahim, al-wasi'il alim, dzil fadlil azim, wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim, al-munazzali alaihi fi dzikril hakim, wa innaka la'ala khuluqin azim, wa ala alihi wa ashabihi al-kirami juwarihi fi darin na'im, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasuluna sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas segala nikmatnya kita bisa senantiasa dimudahkan untuk menuntut ilmu, khususnya pada malam hari ini. Dan salawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Pertama-tama yang saya hormati kepada tokoh masyarakat Kampung Lemah Duhur dan juga masyarakat secara umum, juga yang saya hormati kepada para asatidzah Pondok Pesantren Umdatul Quran dan juga kepada para santri sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga dan senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Allahumma amin. Ya, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya semuanya. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yang dimana pembahasan sebelumnya adalah tentang optimis. Nah, jadi optimis itu adalah orang yang percaya diri, ya, percaya akan berhasil, percaya akan sukses, ya, dan seterusnya. Dan kebalikan dari optimis kita sudah sampaikan adalah pesimis. Jadi orang yang tidak percaya kepada dirinya sendiri, jadi tidak percaya dirinya akan sukses, tidak percaya dirinya akan berhasil, dan seterusnya. Dan kita sebagai orang atau umat Islam selalu diperintahkan untuk menjadi muslim yang muslim yang optimis. Ya, banyak dalam ayat, begitu pula banyak dalam hadis yang nanti kita akan bahas insyaallah satu persatu. Yang di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang kunci optimisme. Itu ada beberapa yang sudah kita bahas, ada dua pembahasan. Yang pertama, ikhlas. Ya, betapa orang yang ikhlas itu Allah mudahkan setiap urusannya dan Allah bantu sehingga dia bisa lebih optimis karena Allah Subhanahu wa taala ya membantu setiap usahanya. Lalu kemudian yang kedua, kemarin sudah kita bahas juga, ya, kunci optimisme adalah seorang memiliki izzah. Ya, izzah itu kuat, ya, kokoh, keteguhan dalam hatinya, dalam dirinya, maka orang seperti itu akan mendapatkan atau akan juga memiliki sifat optimisme. Ya, sudah kita bahas dua poin tersebut, kita akan lanjut kepada poin yang berikutnya. Poin yang berikutnya adalah poin yang ketiga dari kunci optimisme, ya, adalah yang ketiga adalah tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kunci optimisme yang ketiga, ya, adalah tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan banyak dalam ayat, begitu pula banyak dalam hadis. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, ya, dalam surat Ali Imran ayat ke-173. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-173 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Yang artinya adalah orang-orang yang ketika manusia berkata kepada mereka. Jadi sebagian orang berkata kepada mereka, Inna sesungguhnya orang-orang banyak sudah berkumpul, qad jama'u sudah berkumpul lakum, ya, sudah berkumpul bersiap-siap untuk menghabisimu. Ya, jadi dia ditakut-takuti oleh manusia, ya. Orang ini ditakut-takuti oleh orang lain. Ya, orang lain mengatakan, ya, semua orang sudah berkumpul, ya, untuk menyerangmu, ya, untuk membunuhmu dan seterusnya. Lalu kemudian apakah mereka takut? Di sini kan perintahnya fakhshawhum, takutlah kamu kepada mereka. Jadi semua orang sudah berkumpul bersiap untuk menyakitimu, bersiap untuk membunuhmu. Fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Ya. Lalu kemudian apa yang mereka katakan? Yang dikatakan oleh orang-orang yang beriman ini adalah fazadahum imana. Justru keimanan mereka malah bertambah. Jadi orang beriman itu tidak bisa ditakut-takuti. Ketika ditakut-takuti malah bertambah keimanannya. Ya. Lalu kemudian waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah sebaik-baik penolong bagi kita. Jadi orang-orang yang beriman mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah jelaskan, ya, orang-orang Islam dalam sejarah ketika mereka mendatangi raja-raja dunia, mendatangi raja Persia, mendatangi raja Romawi, mereka datang tidak membawa apapun, bahkan ketika mereka datang mereka mengatakan aslim taslam. Masuk Islamlah kalian atau masuk Islamlah kamu, maka kamu akan selamat. Berarti kalau kamu tidak masuk Islam, kamu tidak akan selamat. Nah, ini orang biasa datang ke raja tiba-tiba mengancam seperti itu. Ya, maka dalam satu kisah disebutkan raja mengatakan, ya, dari mana mereka? Prajuritnya mengatakan mereka dari Arab. Rajanya mengatakan, oh mereka dari Arab, bangsa miskin. Ya, jadi ciri khas orang Arab bangsa miskin karena tidak punya apa-apa, padang pasir, tidak ada pepohonan bahkan. Ya, apa dalam ayat itu ghaira dzi zar'in. Ya, tidak ada tanaman di situ. Ya. Tidak ada apapun. Jadi orang dari Arab datang ke kerajaan dikiranya mau minta makan. Kemudian rajanya merintah kepada prajuritnya, ya, siapkan untuk dia beberapa dirham. Ya, jadi dirham. Kita tahu dirham dan dinar lebih banyak dinar kan ya. Kalau dinar itu mata uang yang dari emas. Ya, kalau dirham dari perak. Jadi memang disiapkan untuk buat makan dia gitu. Itu orang lapar mungkin. Makanya ngancem gitu. Ya, padahal dia bukan minta makan, dia memang ingin mengislamkan raja. Ya. Yang kita beratkan di sini adalah keberanian mereka. Ya, ketika mereka memiliki izzah dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa takut-takuti. Ya, mereka tidak bisa ditakut-takuti. Ya, makanya ini juga pertanyaan orang-orang kafir kepada Khalid bin Walid. Ketika ditanya, "Kenapa sih umat Islam itu ketika kita perang sama orang Islam itu selalu menang?" Apa jawabannya? Kata Khalid bin Walid, karena tujuan kita berbeda. Kalau kalian perang takut mati, kalau kita perang ingin mati. Itu bedanya. Orang Islam itu kan ketika berperang mereka meyakini ketika mereka terbunuh mereka mati syahid. Tentu dalam peperangan yang sesuai dengan syariat, ya, bukan bom sana bom sini mengklaim mati syahid, bukan. Ya. Ya, tapi artinya orang-orang yang beriman itu tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara kisahnya kita tahu, ya, sahabat Umar bin Khattab, ya, yang jelas dalam hadis banyak keutamaan beliau. Ya, bahkan Nabi SAW menyebutkan Umar itu kalau Umar melewati satu jalan, setan cari jalan lain. Ya, jadi setan minggir aja deh kalau Umar gitu. Ya, jadi setan pun takut sama Umar gitu. Apalagi manusia biasa, ya, lebih takut lagi. Kepada Umar. Makanya banyak dalam kisah bahwa tentang keberanian Umar. Ya. Contoh misalnya ketika para sahabat Nabi berhijrah, ya, termasuk Umar. Kata Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Umar bin Khattab, ya, ketika di antara kami ketika berhijrah semuanya sembunyi-sembunyi menghindari masyarakat kafir Quraisy kecuali Umar. Ya. Yang Umar lakukan sebelum beliau berhijrah, beliau tawaf 7 putaran. Ya, setelah tawaf di situ kan banyak ada tongkrongan Abu Jahal dan seterusnya, orang-orang kafir Quraisy kan di sekitar Ka'bah juga, ya, nongkrongnya gitu. Kemudian setelah tawaf 7 putaran, kemudian apa yang dikatakan Umar ketika sahabat lain sembunyi-sembunyi, Umar mengatakan, ya, wahai orang-orang kafir, ya, atau wahai masyarakat Quraisy,
ya ketahuilah saya akan berhijrah ke Madinah. Siapa di antara kalian yang ingin ibunya meratapi kesedihan, artinya siapa yang ingin di antara kalian yang ibunya sedih karena anaknya mati gitu. Ya. Dan siapa di antara kalian yang ingin anaknya jadi yatim, artinya apa? Berarti kalau kamu seorang bapak berarti kamu mati gitu, anaknya yatim. Kalau kamu seorang anak berarti ibumu sedih karena kamu mati. Ya. Dan siapa di antara kalian yang ingin istrinya jadi janda, temui saya di balik lembah ini. Ya, kita tahu kan Ka'bah itu kan di lembah ya. Jadi keluar dari lembah ini temui saya tuh. Ya, siapa yang ingin, artinya apa? Siapa yang ingin mati temui saya setelah ini. Jadi ditantang, sahabat yang lain sembunyi-sembunyi, Umar justru menantang. Ya, jadi sangat berani. Ya kalau kita misalkan, ya, tapi kemudian kita jangan bandingkan terus Nabi, apakah Nabi takut? Ya sekali lagi para ulama selalu menjelaskan ketika Nabi SAW itu, Nabi SAW seringkali mencontohkan yang mudah untuk umatnya. Jadi kalau Nabi cara dakwahnya, ketika Nabi berani sekalipun kemudian serang, Nabi berani kemudian lawan dan seterusnya, ya, tidak semua umat yang jadi dai itu pemberani. Ya, Nabi itu mencontohkan yang mudah bagi umatnya, yang mudah untuk ditiru. Ya. Artinya ketika memilih jalan selamat, ya, itu bukan sesuatu yang salah, bukan. Ya. Karena Nabi lebih kuat daripada semua para sahabat tentu saja. Ya. Contoh misalnya ketika Ali dalam satu peperangan, Ali dan satu sahabat saya lupa, dan Nabi jadi satu kendaraan itu bertiga bergantian karena kendaraannya sedikit jumlahnya. Ya, dalam perang Badar kalau saya enggak lupa. Kemudian Ali dan sahabat ini menawarkan, ya Rasulullah, ya, karena tentu saja menghormati Nabi SAW, Ali mengatakan, ya Rasulullah, lebih baik kamu tetap di kendaraan saja, kamu yang tetap di unta saja atau di kuda saja, kami yang berjalan gitu, kami jalan terus. Jadi kelompok kita khusus nih, nggak usah bergantian. Kalau sahabat yang lain kan bergantian, ada yang naik, ada yang jalan, dan begitu seterusnya. Ya, Ali minta supaya Rasulullah tetap naik, tidak bergantian. Apa kata Nabi SAW? Wahai Ali, engkau tidak lebih kuat daripada saya. Dan para ulama menjelaskan bahwa kekuatan seluruh para nabi itu kekuatannya 10 kali lipat daripada laki-laki pada umumnya gitu. Ya. Jadi intinya Nabi SAW mencontohkan yang mudah, ya, bukan mencontohkan yang yang sulit, yang sehingga tidak bisa diikuti oleh umatnya. Ya. Tapi di sini poinnya adalah betapa beraninya sahabat Umar bin Khattab dan juga para sahabat yang lain. Ya, banyak kisah-kisah dari mereka. Ya, kita lanjutkan. Ada sebuah hadis riwayat Tirmidzi, diriwayatkan dari an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu taala. Ya, dari Abi Abbas atau Abdullah, ya, yaitu Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, anhuma, ya, meridai keduanya, ya, Abdullah dan Abbas. Qala, lalu kemudian beliau berkata, aku satu ketika sedang berada khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika aku sedang berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata para ulama maksudnya ketika dua-duanya sedang menaiki kuda atau berkendara. Nah, di sini di belakangnya ada Abdullah bin Abbas, yaitu sahabat yang masih kecil pada saat itu, ya. Sedang menaik kendaraan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yauman, pada suatu hari, faqala li, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Abbas, ya, apa sabda Nabi? Ya gulam, ya, wahai anak muda atau wahai anak kecil bahkan. Ya, inni u'allimuka kalimat, ya, aku akan mengajarkan kepadamu, ya, beberapa kata atau beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ya. Apakah Allah perlu dijaga? Ya, para ulama menjelaskan jagalah, ya, perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya, artinya itu diperhatikan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yahfazka, Allah akan menjagamu. Ya. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, ya. Jagalah Allah Subhanahu wa taala maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ya. Idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu ingin meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada yang lain.
Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila kamu meminta pertolongan, ya, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam, ketahuilah, annal ummata, sesungguhnya apabila ada satu umat, law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ya, jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Abbas, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, kalau seandainya, ya, seluruh umat, semua umat, ya, atau satu umat berkumpul, ya, untuk memberikan manfaat kepadamu, ingin membantumu, ya, maka kamu tetap tidak akan selamat, ya, kamu tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari banyaknya orang tersebut kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sudah menetapkan, atau di sini illa an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ya, mereka tidak akan memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untukmu. Ya, jadi contoh misalkan ketika ada seorang sakit misalkan, kemudian datang 100 dokter atau 1000 dokter, kata Allah tidak akan bermanfaat 100 dokter atau 1000 dokter tersebut, ya, tetap saja yang berjalan adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Allah, ya, orang tersebut akan meninggal, dia tetap akan meninggal meskipun menghadirkan 100, 1000 dan seterusnya, ya. Artinya semuanya telah, ya, Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan segala sesuatu, ya. Lalu kemudian kebalikannya, wa in ijtama'u, apabila mereka berkumpul ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Ya. Dan juga apabila mereka berkumpul semuanya, ya, mereka semua berkumpul untuk apa? Untuk memberikan madarat kepadamu. Artinya misalkan berkumpul untuk membunuhmu misalkan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan terbunuh kecuali karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya segala sesuatu, ya, dari manusia tidak akan, ya, mengakibatkan apapun terhadap manusia yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Ya. Lalu kemudian kelanjutan hadisnya, rufi'atil aqlam, ya, buku catatan takdir sudah diangkat, wajaffatis suhuf, dan kertas catatan tersebut sudah kering, ya, sudah tidak bisa dirubah. Ya, artinya kalau kita ditakdirkan untuk selamat, maka kita akan selamat. Kalau kita ditakdirkan akan terkena musibah, maka akan terkena musibah. Ya, tidak akan meleset dari diri kita. Ya, maka wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, adapun di riwayat yang lain selain riwayat Imam Tirmidzi, ihfazillaha tajidhu amamak, jagalah Allah Subhanahu wa taala maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ta'arrafu ilallahi ta'arraf ilallahi fir raqa ya'rifka fi syiddah. Ya. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala ketika kalian dalam keadaan senang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenalmu juga ketika kamu dalam keadaan, ya, dalam keadaan syiddah, dalam keadaan sulit. Jadi ketika kita senang, ya, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika kita bersyukur, ketika kita menjalani kemudian di lain waktu kehidupan yang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Kenapa? Karena ketika kita dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ternyata, ya, bahwasanya bersyukur itu bukan pilihan. Ya, bersyukur itu sebuah kewajiban, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur, ya, maka Allah akan tambah nikmatnya. Ya, apabila kamu ingkar, jawabannya bukan tidak ditambah, tapi sesungguhnya azab Allah lasyadid, ya, sangat pedih, sangat keras. Ya. Itu menunjukkan bahwa bersyukur itu bukan pilihan, ya, dan bersyukur itu harus pada setiap kondisi. Ya, makanya ketika dalam kondisi apapun kita diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Ya, karena apapun yang menimpa kita, ya, selain itu memang karena juga diakibatkan oleh perilaku kita sendiri, ya, juga karena memang, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan untuk kita, dan Allah menakdirkan untuk kita itu pun sudah yang terbaik, ya, yang Allah takdirkan untuk kita. Lalu kemudian ya'rifka fi wa'lam annama
Wa alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ya. Dan ketahuilah sungguhnya apapun yang harusnya tidak menimpamu maka tidak akan menimpamu. Ya. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan apapun yang akan menimpamu tidak akan salah. Ya, jadi kalau misalkan takdirnya misalnya seseorang tertabrak mobil, maka tidak mungkin bisa menghindar, dia akan ditabrak juga oleh mobil. Ya, maka saya sering mendengar gitu ya, mendengar ucapan dari orang, misalkan ketika ada orang kecelakaan, saya pernah dengar sendiri, ya, ada orang yang mengatakan gini, ketika kecelakaan jatuh, kemudian dia mengatakan, dia jatuh, kemudian dia meninggal. Nah, ya, kenapa? Karena dia nggak pakai helm, gitu. Coba kalau pakai helm itu dia nggak bakal meninggal. Ya. Kita katakan meninggal itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. La yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun dalam ayat. Ya, tidak mungkin bisa diakhirkan sedikit pun, tidak juga bisa dipercepat sedikit pun. Ya, sesaat pun ya tidak bisa dipercepat atau tidak bisa diperlambat. Ya. Wa alam anna nasra ma'as sabar. Ketahuilah sungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala bersama kesabaran. Nah, itulah makanya perintah dalam Al-Qur'an wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Nah, jadi sabar itu ya adalah ketahuilah sungguhnya ketika pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka bersabarlah. Ya, dengan kesabaran itu Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Wa annal faraja ma'al karb. Dan ketahuilah sesungguhnya setiap kelapangan itu, kesenangan itu bersama kesedihan. Ya, jadi kalau kita merasakan kesenangan, di situ pun ada kesedihan sebetulnya. Wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah dalam kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, contoh saja misalkan dalam syariat kita, dalam kaidah usul fikih disebutkan al aslu idza tasa'at daqat. Ya. Hukum asal segala sesuatu apabila dia luas, dalam kondisi luas, maka rukhsahnya menjadi sempit. Ya. Kebalikannya, al-aslu idza daqat ittasa'at. Ya. Hukum asal segala sesuatu apabila dia dalam keadaan sempit, maka rukhsahnya menjadi lebih luas. Ya, contoh misalkan ketika seorang bisa sholat berdiri, bisa sholat duduk, bisa sholat sambil berbaring, bisa semuanya nih. Yang diperbolehkan cuma berdiri. Kecuali sholat sunnah ya, ini kita bahas sholat wajib misalkan. Ya, seorang bisa sholat dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Ya, maka bagi dia jadi sempit rukhsahnya. Rukhsahnya hanya boleh berdiri. Tapi ketika dalam keadaan sulit, yang dia bisa lakukan hanya sholat sambil berbaring, rukhsahnya bisa, ya, dia bisa berdiri, bisa duduk, bisa berbaring. Rukhsahnya jadi 3 itu diperbolehkan ketika ya, seseorang dalam keadaan sempit. Ya, jadi seperti itu kaidahnya. Ya, lalu kemudian jadi di dalam hadis yang tadi ya kita sudah bahas bahwasanya meskipun seorang berkumpul untuk menyelamatkan kita atau untuk menyakiti kita tidak akan terjadi kecuali apabila diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu kemudian selanjutnya dalam hadis riwayat Bukhari, ya, innallaha ta'ala qala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini hadis qudsi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan." Ya, barang siapa yang man 'ada li waliyan faqad adzantu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti kekasihku, barang siapa yang menyakiti hamba-hambaku, faqad adzantu bil harbi, maka dia telah mengumumkan peperangan bersamaku. Nah, jadi terkadang kita tidak usah terlalu khawatir ya, karena kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita hamba Allah yang sebenarnya, kita disakiti oleh orang lain misalkan, ya, maka kata Allah, barang siapa yang menyakiti kekasihku, barang siapa yang menyakiti hambaku, maka kata Allah, dia sudah ya mengajak perang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sendiri yang akan membalas. Ya. Jadi tidak usah khawatir, kalau kita orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong. Ya, makanya juga ketika para sahabat dalam perang Badar, ya, yang 300 sekian belas orang ya melawan 1000 orang, ya, tapi dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka akhirnya menang. Ya, kenapa? Karena mereka para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kemudian orang-orang yang perang Badar itu bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ahla Badar, wahai orang-orang yang mengikuti perang Badar, if'alu ma syi'tum laqad ghafartu lakum.
Wahai orang-orang yang mengikuti perang Badar, lakukan sesuka kalian. Terserah mau maksiat kayak, mau judi kayak, kalau bahasa kita gitu. Mau zina kayak dan seterusnya, Allah sudah ampuni semua dosa kalian. Sudah dipastikan diampuni. Luar biasa. Orang yang mengikuti perang Badar. Keutamaan mereka luar biasa. Artinya mereka para kekasih Allah. Ya ketika mereka diberikan jaminan seperti itu, apakah mereka melakukan? Mumpung bebas gitu. Kalau begitu bukan orang-orang beriman. Tapi karena mereka memang orang beriman, akhirnya Allah berikan label seperti itu. Juga seperti sahabat Nabi yang diberikan jaminan masuk surga ketika masih hidup. Misalnya 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu artinya Allah yakin mereka akan istiqomah. Artinya mereka orang-orang yang saleh, mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak perlu khawatir kalau orang-orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan jumlah musuh. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah kunci optimisme yang keempat adalah yakin kepada janji Allah. Jadi janji-janji Allah Subhanahu wa taala dalam Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak. Di antara janji yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman. Jadi janji Allah. Allah menyebutkan wa'ada. Allah telah berjanji alladzina amanu minkum, kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, wa 'amilus salihat, dan orang-orang yang melakukan atau mengerjakan amal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi, maka kalian akan menjadi khalifah di bumi. Jadi pemimpin bumi ini itu adalah umat Islam. Kalau orang umat Islamnya beriman dan beramal saleh. Jadi janji Allah Subhanahu wa taala. Nah di sini maka kita tidak boleh optimis. Mungkin kalau kita misalnya bertanya, mungkin tidak umat Islam berkuasa di dunia ini? Sangat mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian dan melakukan amal saleh, bahwasanya kalian akan menjadi khalifah di bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Kalau kita tidak percaya, kata Allah, sebagaimana umat-umat terdahulu juga mereka menjadi khalifah. Jadi sudah ada sampelnya. Bukan kemungkinan yang mustahil, karena sudah banyak contohnya. Betapa umat Islam ditakuti ketika di zaman kekhalifahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Semua takut kepada umat Islam. Begitu pula selanjutnya. Begitu pula ketika umat Islam memiliki pemimpin atau khalifah, memiliki kekhilafahan, maka umat-umat yang lain takut kepada umat Islam. Ketika contoh misalkan kaum muslimin berkuasa di Baghdad, pusat kemajuannya pada saat itu, juga ketika umat Islam menguasai Andalusia, Andalusia Spanyol, seperti Malaga, Granada dan seterusnya, itu pernah dikuasai oleh umat Islam, dan menguasainya bukan selewat gitu, mungkin itu kebetulan aja Spanyol lengah gitu. Ternyata bukan kebetulan dan bukan waktu yang sedikit. Berapa lama waktunya? 700 sampai 800 tahun umat Islam berkuasa di sana, di Spanyol. Jadi umat Islam ketika mereka beriman dan beramal saleh dan mereka menjaga persaudaraan, karena ternyata kerusakannya selalu dimulai dari persaudaraan. Ketika pemerintahan yang di Baghdad dan yang di Andalusia mereka terpecah, akhirnya dua-duanya pecah, dua-duanya hancur kekuasaannya. Artinya umat Islam penting sekali menjaga ukhuwah Islamiyah, dan beriman juga beramal saleh, maka umat Islam akan menjadi khalifah di bumi, akan ditakuti oleh seluruh umat yang ada di bumi ini. Maka kita tidak boleh pesimis, karena janji Allah Subhanahu wa taala menguasai dunia. Tidak boleh takut kepada apapun. Betapa mental optimis itu sangat penting. Mental itu sangat penting. Contoh misalkan kita, kalau kita kan orang kampung misalkan, orang tua kita juga bukan orang kaya, mungkin kita nggak pernah kepikiran nanti jadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia misalkan. Kita kan nggak kepikiran begitu. Kita
Emang bisa gitu kan? Tapi coba bayangkan orang yang terkaya nomor 1 di Indonesia misalkan, dia punya anak. Anaknya yakin gak dia jadi orang terkaya? Yakin. Karena itu mental itu. Dia optimis, kenapa? Karena bapak saya bisa. Berarti saya juga bisa. Optimis. Mental itu sangat penting. Ya. Atau misalkan bapaknya presiden, anaknya juga bisa jadi presiden. Meskipun ya gitulah. Ya. Ya. Dan seterusnya. Jadi mental itu sangat penting. Ya, mental itu sangat penting. Makanya orang-orang Arab ya, mereka sangat optimis. Contoh misalkan ketika sahabat Nabi SAW Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau lahir ketika masih bayi nih. Ketika masih bayi baru lahir, kemudian orang-orang masyarakat Arab pada saat itu lewat, masyarakat Mekah datang ke ibunya gitu. Maksudnya sedang lewat, main lah gitu. Kemudian mereka mengatakan, Masya Allah anak ini gitu. Saya yakin anak ini nanti besarnya akan jadi pemimpin Arab. Nah ini ibunya sedang bawa itu Muawiyah. Kira-kira kalau kita dipuji begitu senang nggak? Harusnya senang ya. Oh kamu ini anaknya kayaknya jadi presiden di Indonesia misalkan. Senang kan? Harusnya senang. Tapi apa kata ibunya? Ibunya mengatakan celaka anak saya kalau cuma jadi pemimpin Arab. Tuh. Optimis. Artinya kalau cuma jadi pemimpin Arab, jangan, harus lebih tinggi lagi. Akhirnya kejadian dia, kejadian. Muawiyah jadi pemimpin Arab, lalu kemudian menjadi pemimpin seluruh umat Islam di seluruh dunia. Kejadian. Jadi optimis itu sangat penting. Dan optimis itu kunci keberhasilan. Jadi kita harus belajar. Padahal ibunya ini masyarakat jahiliyah. Ketika Muawiyah lahir, tentu saja mereka belum dikenalkan dengan Islam gitu. Tapi kita lanjutkan kepada poin yang terakhir. Jadi yang pertama ikhlas, yang kedua memiliki izzah, yang ketiga apa tadi yang ketiga? Tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Yang keempat yakin kepada janji Allah. Sekarang yang terakhir adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita sudah menyiapkan semuanya, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita punya cita-cita, kita punya target dan seterusnya, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-159 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kalian telah berazam, kalau bahasa kita telah bercita-cita, ingin menggapai sesuatu, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi dengan tawakal tentu saja Allah Subhanahu wa taala akan membantu setiap urusan kita. Ketika kita punya cita-cita, kita punya tujuan, gantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Bahkan jangankan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan kesalahan, tidak mengucapkan kalimat yang mengandung tawakal, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur. Contoh misalnya ketika sahabat yang datang ke beliau, sahabat yang datang ini bertanya kepada Nabi Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya ini?" Kata Nabi, "Saya akan jawab besok." Besok ya jawabannya gitu. Artinya apa? Nunggu wahyu dulu dari Allah. Karena Nabi juga tidak bisa ngasal. Nunggu wahyu dari Allah. Besok ya saya jawab. Kemudian apakah datang jawabannya? Ternyata selama sebulan wahyu tidak turun. Nabi udah janji besok buat jawab, wahyu enggak turun-turun. Akhirnya ketika turun jawaban, ternyata bukan. Ketika turun malah teguran. Tegurannya apa? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Dalam surat Al-Kahfi ayat ke-23. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu mengatakan terhadap sesuatu, aku akan melakukan besok. Jadi tidak boleh mengatakan besok ya saya lakukan, nanti sore ya. Illa ayyasha Allah. Kecuali kita katakan jika Allah menghendaki. Maka kita diperintahkan ketika kita berazam atau mengatakan kepada orang sesuatu, nanti datang ya insya Allah dan seterusnya. Cuma masalahnya di Indonesia kalau kita mengucapkan insya Allah itu jawabannya maksudnya adalah apa? Kemungkinan besar tidak gitu. Kalau insya Allah itu berarti kemungkinan datangnya 10% misalkan.
Makanya jangan insya Allah gitu kan. Yang datangnya besok insya Allah, jangan insya Allah. Padahal insya Allah perintah, ya harus mengucapkan insya Allah. Makanya kita harus luruskan tuh. Bagaimana meluruskannya? Bilang insya Allah tapi datang, gitu. Bilang insya Allah tapi lakukan. Ya, nah itu yang benar. Ya. Dan ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan tolong kepada kita dan kita tidak perlu takut kepada apapun kalau kita bertawakal. Ya, meskipun misalkan pasukan musuh lebih banyak, meskipun misalkan ketika kita mau usaha ternyata saingannya banyak dan seterusnya, tidak usah takut. Karena Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, ini yang terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-249 yang berbunyi, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biiznillah wallahu ma'as sabirin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, betapa banyak pasukan yang sedikit ya mengalahkan pasukan yang banyak biiznillah, ya, dengan izin Allah. Jadi tidak usah takut karena jumlah kita sedikit, karena kita minim pengalaman dan seterusnya, tidak usah takut. Wallahu ma'as sabirin, dan jangan lupa kita tetap bersabar. Allah Subhanahu Wa Taala bersama orang-orang yang sabar. Ya, jadi jangan khawatir dengan jumlah kita yang sedikit. Ketika kita mau memulai usaha misalkan, memulai melakukan apapun, jangan nanti saingannya yang lain udah lebih bagus dan seterusnya. Maka kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk selalu optimis dan bersabar dan juga bertawakal. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan setiap jalan kebaikan yang kita lakukan, ya. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang optimis dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman dan beramal saleh sehingga Allah Subhanahu Wa Taala ya menolong kita semua dalam setiap urusan kita. Allahumma amin. Allahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, terima kasih banyak sekali lagi kepada hadirin yang hadir maupun yang menyaksikan secara online atau live streaming. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.